terpercaya. Puluhan warga di Kota Gorontalo dilarikan ke rumah sakit karena mengalami mual dan muntah usai penyantap makanan di hajatan warga. Satu pekan jelang Idul Adha, penjualan hewan kurban di Gorontalo terus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kemenang Gorontalo batal melantik salah satu calon P3K karena diketahui merupakan mantan warga binaan. Kompas Gorontalo hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Gorontalo dan sekitarnya. Selain 3 sorotan tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini dalam Kompas Gorontalo hari ini. Bersama saya Puspasari, inilah Kompas Gorontalo selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, belasan warga di Kota Gorontalo dilarikan ke rumah sakit, diduga karena mengalami mual dan muntah. Diduga korban keracunan usai menyantap makanan di sebuah hajatan warga. Sebanyak 14 warga dibawa ke unit gawat darurat Rumah Sakit Aloi Sabu Kota Gorontalo mengalami gejala mual, pusing, dan muntah hingga lemas. Belasan warga ini diduga mengalami keracunan makanan di sebuah hajatan warga di Kota Gorontalo. Wakil Direktur Rumah Sakit bilang warga yang dibawa ke UGD mengaku sempat mengkonsumsi daging ayam yang dihidangkan dalam hajatan. 14 pasien yang dirawat, 13 diantaranya rawat jalan, dan 1 pasien anak masih menjalani rawat inap. Ada informasi dari teman-teman setelah melakukan anamnesa, mereka dari acara doa arwah 40 hari, rata-rata mereka dari situ, dan keluhannya memang setelah acara di situ 1 jam kemudian itu mereka pulang itu perutnya mual, muntah, ya, pusing, kemudian lemas. Mungkin itu terindikasi ya, kalau terjadi kejadian serentak begitu terindikasi ada keracunan. Sementara itu, salah satu keluarga pasien bilang saat menghadiri hajatan, 2 jam setelah konsumsi menu ayam suwir di hajatan tersebut, korban mual dan muntah. DP reaksi itu mungkin 2 jam kemudian. Iya. 2 jam setelah makan. Setelah makan. Muntah, Gejala awalnya muntah, diare. Pusing juga. Iya, kadang orang lain juga merasa pusing. Berarti itu masih pas merasa pusing dan mual itu masih di lokasi atau sudah? Tidak, sudah di rumah. Oh, sudah di rumah. Berarti habis itu langsung ada bawa di rumah sakit. Iya. Salah satu pasien bilang warga yang keracunan usai hadir dalam hajatan itu ada sekitar 30 orang dan dilarikan ke beberapa rumah sakit di Kota Gorontalo. Untuk memastikan penyebab keracunan, Dinas Kesehatan diketahui telah mengambil sampel makanan untuk diperiksa di Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Tim Liputan Kompas TV Kota Gorontalo, Gorontalo. Sementara itu, Saudara, Polsek Kota Timur yang menerima laporan adanya puluhan warga keracunan makanan di sebuah hajatan langsung melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, Polsek Kota Timur mencatat ada sebanyak 43 warga yang mengalami gejala keracunan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Kapolsek Kota Timur bilang masih terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mendalami penyebab dugaan keracunan puluhan warga. Sesuai informasi data yang kami dapat sampai dengan tadi malam pukul 12.00 bahwa ada sekitar 43 warga dengan rincian bahwa 19 orang dirawat atau mengalami penanganan medis di Rumah Sakit Aloi Sabu
5 orang di Multazam, 2 orang di Rumah Sakit Siti Hadijah, Kesdim 3 orang, dan 14 orang perawatan mandiri. Saudara, berdasarkan data statistik tahun 2024, Provinsi Gorontalo tercatat menduduki peringkat 1 konsumsi cabai rawit di Indonesia. Setiap orang di Gorontalo rata-rata mengkonsumsi cabai rawit hingga 0,43 kg per bulan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2024, Provinsi Gorontalo mencetak rekor dalam konsumsi cabai rawit. Gorontalo berada di peringkat 1 konsumsi cabai rawit tertinggi secara nasional. Setiap orang di Gorontalo mengkonsumsi cabai rawit hingga 0,43 kg per bulan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Utara dan provinsi lainnya di Indonesia. Konsumsi cabai rawit di Gorontalo terus meningkat sejak tahun 2016. Hal ini dikarenakan budaya menu makanan pedas di Gorontalo. Namun meningkatnya konsumsi cabai rawit bisa berdampak pada inflasi jika ketersediaan tidak sebanding dengan kebutuhan. Bukan diartikan sebagai total penduduk Gorontalo menduduki nomor 1 gitu konsumsi cabai rawitnya. Itu perbandingannya 1 orang di Gorontalo dibandingkan dengan 1 orang di provinsi lain. Itu berarti 1 orang di Gorontalo ini dia mengkonsumsi cabai rawit banyak gitu, terbanyak di nasional. Kalau ditanya berdampak, ya pasti berdampak. Karena dari konsumsinya, demand-nya udah ada nih. Berarti kita harus menjaga apa? Kita harus menjaga supply-nya, pasokannya. Pasokan cabai rawit di Gorontalo harus terjaga. Kalau pasokannya terjaga, harganya juga harus terjaga supaya ketika masyarakat mau membeli, masyarakat bisa membeli gitu dengan harga yang stabil gitu. Meski konsumsi cabai rawit tinggi, namun ketersediaan cabai rawit di Gorontalo masih tergolong mencukupi. Bahkan tak sedikit cabai rawit Gorontalo kerap dikirim ke wilayah Sulawesi Utara. Tim Liputan Kompas TV Gorontalo. Saudara, puluhan pedagang yang berada di luar Pasar Mardika Ambon, Maluku kembali ditertibkan oleh Satpol PP. Penertiban ini dilakukan langsung oleh tim dari pemerintah Kota Ambon dan menyasar pedagang yang masih berjualan di area luar gedung pasar. Petugas meminta pedagang segera memindahkan dagangannya ke dalam gedung sehingga penataan kawasan perdagangan lebih rapi, tertib dan nyaman bagi masyarakat, baik pedagang maupun pembeli. Pemerintah Kota Ambon juga mengimbau warga agar mulai berbelanja di dalam gedung pasar sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan penataan pasar. Kita tertibkan yang di pelataran-pelataran itu supaya mereka masuk ke dalam. Kalau mereka masuk ke dalam, supaya kita bisa lihat, kan yang kena dampak 650, berarti kan masih ada kurang lebih 270 yang belum terisi. Oleh karena itu nantinya yang belum terisi itu yang pedagang yang akan kita inventarisir, yang belum mendapat bagian bisa dimasukkan juga ke dalam, sehingga pasar itu terisi. Dengan demikian tidak ada lagi pedagang yang tidak mendapat bagian di dalam pasar yang baru. 1 pekan jelang Idul Adha, penjualan hewan kurban di Gorontalo terus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Gorontalo. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Gorontalo. Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo memastikan hewan kurban yang beredar di wilayah Provinsi Gorontalo bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK, meski sejumlah peternakan sempat terserang PMK beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo, Aferus Zainuddin bilang, wabah PMK kini telah kembali normal dan tidak berpengaruh terhadap ketersediaan hewan kurban di wilayah Gorontalo. Upaya penanganan yang cepat dilakukan
membuat tingkat kematian ternak sapi akibat PMK hanya sekitar 2% saja. Dari segi kesehatan dan kelayakan, hewan kurban di Gorontalo hingga kini dipastikan aman dan terus dalam pengawasan serta pemeriksaan dari tim kesehatan. Peternak maupun pedagang hewan kurban di Gorontalo diharapkan terus menjaga dan memperhatikan pakan serta kesehatan ternak. Memang tingkat morbiditasnya dia luar biasa, tapi mortalitasnya di rendah, tingkat kematiannya di bawah. Dan ini alhamdulillah kalau kita di Provinsi Gorontalo, saya pikir sudah melewati tahap itu. Kita sudah melakukan edukasi, kemudian dibantu oleh teman-teman kementerian dari pusat, kemudian dianggarkan juga dari APBD, Dinas Pertanian Provinsi untuk pengadaan sarana prasarana. Alhamdulillah sekarang itu masyarakat sudah paham, mereka sudah bisa menangani yang ternak yang terdampak PMK tapi yang masih gejala ringan. Jadi kalau pas waktu PMK semua sapi pada harganya murah gitu masyarakat. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sudah normal kembali. Kalau dampak sih kekhawatiran ada. Tapi dengan adanya teman-teman dari Dinas Kesehatan Kabupaten, Provinsi, mereka yang support kita untuk kesehatannya, jadi kebanyakan belajar dari mereka. Jadi itu selanjutnya, jadi saya pakai obat tradisional. Jadi ditangani dulu dari Dinas Kesehatan yang tangani, apa saran dari Dinas Kesehatan, baru kita lakukan yang beliau sarankan. Saudara, jelang Idul Adha, penjualan hewan kurban di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo terus meningkat. Pedagang mengaku permintaan dari warga terus berdatangan. Momen Idul Adha menjadi berkah bagi pedagang sapi di Kelurahan Pauwo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, lantaran penjualan hewan kurban terus meningkat. Salah satu pedagang hewan kurban musiman, Fenri Mahful, bilang, beberapa hari terakhir pesanan hewan kurban berdatangan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk dari instansi pemerintahan. Fenri telah menyediakan sebanyak 140 ekor sapi dan kini hanya tersisa 12 ekor yang belum terjual. Sapi yang dijual juga telah melalui pemeriksaan kesehatan dari dinas terkait dan layak sebagai hewan kurban. Sebelum 1 bulan itu saya sudah kumpul dari petani. 1-2 bulan saya kumpul dari petani, terus saya di sini. Dari mana saja? Kalau sapi di sini rata-rata dari Pagiaman semuanya, Pak. Kalau di sini untuk dari segi kesehatan, alhamdulillah di sini sudah tes langsung dari dokter, dinas kesehatan ada. Jadi semua kemarin itu lengkap dengan tim datang ke sini, Pak, dari iya. Di tempat ini harga sapi kurban dijual bervariasi tergantung ukuran dan berat sapi. Harga terendah dijual Rp7 juta hingga Rp25 juta per ekor. Fenri mengaku sapi yang paling banyak terjual, sapi dengan harga di atas Rp10 juta per ekor. Tim Liputan, Kompas TV, Bone Bolango, Gorontalo. Saudara, harga daging sapi di Kota Manado, Sulawesi Utara masih normal, belum ada kenaikan 1 pekan jelang Idul Adha. Penjual daging sapi bilang harga daging sapi tidak mengalami kenaikan, bahkan jelang Idul Adha, penjualan daging sapi menurun. Saat ini daging sapi yang terjual hanya mencapai rata-rata 100 kg per hari, jika dibanding beberapa bulan sebelumnya bisa mencapai 150 kg per hari. Di Pasar Bersehati, Kota Manado, 1 kg daging sapi dijual Rp125.000 per kilogram. Pedagang berharap penjualan daging sapi bisa kembali bergairah sehingga omset mereka juga naik. Masih harga normal, 125 per kilo. Oke, saat ini kan harga masih normal. Bagaimana untuk minat dari pembeli sendiri? Untuk sementara masih biasa-biasa, belum ada kenaikan pelanggan. Sekalipun jelang Idul Adha. Walaupun sudah menjelang Idul Adha. Pak, Bapak sekarang per hari boleh habis berapa kilo? Kalau dulu sih sampai 150, tapi ini 100 masih agak sulit kasih habis. Oh, agak sepi ya Pak ya, sekarang? Sepi. Sepinya karena apa Pak? Ya kurang tahu, mungkin karena cuaca atau bagaimana, ini hujan-hujan kan sekarang. Jadi langganan-langganan di bakso masih kurang ambil.
Saudara Presiden Prabowo Subianto memberikan 7 ekor sapi kurban kepada masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya. Seluruh sapi ini akan disebar di kabupaten kota. Sapi kurban Presiden Prabowo diserahkan oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu kepada Masjid Al-Akbar Kota Sorong. Sapi jenis simental ini memiliki berat 880 kg dengan usia kurang lebih 5 tahun yang mendapatkan perawatan dengan pakan ampas tahu dan rumput. Ketujuh sapi kurban milik Presiden Prabowo ini telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan sehat serta layak untuk jadi hewan kurban dan akan disebar ke sejumlah kabupaten kota. Sejauh ini kita lihat sehat semua. Pemeriksaan terdiri dari 2, yaitu antemortem dan postmortem. Antemortem adalah kita pemeriksaan fisik sebelum penyembelihan, dan kemudian postmortem adalah wajib kita periksa pada saat penyembelihan. Kalau antemortem itu berkaitan dengan fisik ya, kita periksa apakah dia ada luka-luka di kulit. Sekarang kan ada penyakit mulut dan kuku, ya kan? Nah itu kita periksa. Apakah ada keluar leleran atau apa, luka di mulut dan sebagainya. Itu berkaitan dengan pemeriksaan antemortem. Kalau pemeriksaan postmortem itu nanti pada saat penyembelihan kita bisa melihat di hatinya ada cacing atau tidak, di rumen atau di lambungnya ada cacing atau tidak, ada lesi atau luka atau tidak, sebagainya. Sementara itu peternak sapi di Papua Barat Daya mengaku senang lantaran 7 sapi pemberian Presiden Prabowo untuk dijadikan hewan kurban berasal dari peternakan lokal di Papua Barat Daya. Ini kemarin ditimbang 880. Ada berapa ekor Pak yang diserahkan Pak? Kalau dari kita 1, tapi dari teman-teman semua ada 7 ekor. Ini sapi jenis apa Pak? Simetal. Simetal. Ya. Sulitannya gampang stres Ibu sama makanannya. Harus beda sama sapi Bali. Pemberian sapi kurban dari Presiden diharapkan dapat menyasar kepada masyarakat yang membutuhkan. Flora Batlayeri, Kompas TV Sorong, Papua Barat Daya. Kemenang Gorontalo batal melantik salah satu calon P3K karena diketahui merupakan mantan warga binaan. Kompas Gorontalo akan kembali sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Kompas Gorontalo bersama saya Puspasari. Saudara, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo menangguhkan pelantikan dan penyerahan surat keputusan seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Hal ini lantaran calon ASN memiliki catatan kasus pidana. Keempat, Kanwil Kemenak Provinsi Gorontalo resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan bagi 696 P3K yang dinyatakan lolos seleksi. Namun dari pelantikan ini, Kanwil Kemenak Provinsi Gorontalo terpaksa menangguhkan pelantikan seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K lantaran calon ASN ini merupakan mantan warga binaan dengan kasus pelecehan seksual pada tahun 2024. Akibat perbuatannya, calon P3K yang sudah mengabdi sejak tahun 2005 di Kanwil Kemenak Gorontalo ini divonis hukuman 7 bulan penjara, namun tidak diberhentikan atau dipecat selama menjalani masa tahanan dan telah bebas pada Juli 2024. Ada satu ya, dari kemarin kita sudah diminta ditinjau kembali karena memang tersangkut hukum, tapi dari segi dokumen saya kira tidak ada masalah. Tapi untuk menyangkut di permintaan dari masyarakat, maka kami undang. Kemarin kami minta menyurat ke Dirjen, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, minta pertimbangan hukum. Ya, sambil menunggu itu kita lihat apakah bagaimana pertimbangan hukum dari Dirjen. Tapi sementara yang bersangkutan kita tunda.
Kanwil Kemenak Gorontalo kini tengah menunggu keputusan atau fatwa dari Kementerian Pusat untuk mempertimbangkan pelantikan calon P3K yang merupakan mantan narapidana kasus pelecehan seksual. Tim Liputan, Kompas TV Gorontalo. Saudara, seorang pemuda nekat melompat ke sungai dari jembatan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Tim SAR gabungan yang mendapatkan informasi langsung melakukan pencarian. Setelah melakukan pencarian 2 hari, korban yang merupakan seorang pemuda berusia 23 tahun akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan penemuan jenazah korban tidak jauh dari lokasi korban melompat. Usai dievakuasi, jenazah korban kemudian diserahkan kepada keluarga. Belum diketahui motif korban lompat ke sungai, namun dugaan sementara karena korban mengalami depresi. Bahwa korban kami temukan pada saat dilakukan penyelaman di sorti kedua pada pukul 13.39 dan korban ditemukan tidak lama setelah itu pukul 13.43 langsung ditemukan pada saat penyelaman sorti kedua. Saudara, Kejaksaan Negeri Ambon memusnahkan ratusan barang bukti berbagai kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan ini dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Ambon. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan selama bulan Januari hingga Mei 2025 yang terdiri dari berbagai kasus, yakni narkotika, penganiayaan, pencabulan, pornografi, hingga pencurian. Jenis barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu-sabu 43 paket, ganja 95 paket, alat hisap sabu 12 buah, pisau 4 buah, telepon genggam 2 buah, dan sejumlah barang bukti lainnya. Semua barang bukti yang dimusnahkan ini telah melewati proses perkara dan putusan persidangan. Bahwa kegiatan pemusnahan ini adalah suatu agenda rutin yang memang selalu kita laksanakan setiap tahun, yang tujuannya adalah untuk memusnahkan barang bukti tindak pidana yang sudah mempunyai tuntutan yang berkekuatan hukum tetap atau tidak, agar supaya jangan sampai nanti disalahgunakan untuk hal-hal yang sifatnya negatif. Dari kuantitas yang ada bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba itu masih sangat dominan terjadi di kota Ambon. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Kompas Gorontalo hari ini. Setelah ini Anda akan terhubung dengan Kompas TV Jakarta. Dan Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di Kompas.tv atau menyaksikan secara langsung via streaming di Kompas.tv/live. Mewakili kru yang bertugas, saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen terpercaya.